pandemi COVID-19 ya. Walaupun demikian tapi kita tetap semangat belajar. Semangat belajar ya. Jadi walaupun ada di rumah, ada di studio, tetap semangat belajar. Namun tidak lupa dengan protokol kesehatan. Ya, gitu. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang ya kepada anak-anakku yang sudah bisa diterima di SMA Negeri Kuningan. Semoga menjadi anak-anak ya yang soleh dan solehah ya, yang rajin, yang punya wawasan ke depan ya, yang juga punya daya saing yang tinggi di era globalisasi. Amin ya robbal alamin. Judul yang akan saya berikan pada saat pemateri ini apa judulnya kira-kira? Siapa yang tahu? Judulnya apa? Sekolah ramah anak. Oh, udah ada di depan ya. Nah, mendengar tentang sekolah ramah anak, sebetulnya bagi Ananda semua atau bagi kita semua bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru ini. Bahkan yang di sekolah-sekolah sekarang ya sudah tidak asing lagi. Namun ya masih pemahamannya tentang sekolah ramah anak ini belum maksimal. Ya. Bahkan ada yang ditafsirkan bahwa sekolah ramah anak ini memanjakan anak atau sehingga anak itu jadi cengeng. Terlalu memanjakan anak, ya, pendidikan memanjakan anak katanya, sehingga sekarang anak-anak jadi cengeng. Ya. Nah, itulah mungkin boleh saja orang berpendapat seperti ini. Ya. Nah, sekarang akan kita buka apa substansinya, konsepnya dari sekolah ramah anak itu, ya. Kenapa harus ada sekolah ramah anak? Siapa yang harus ramah? Bagaimana teknisnya? Itu kan? Apa-apa saja ya komponen-komponen yang ada di sekolah ramah anak. Ya. Dan harus bagaimana saya? Harus bagaimana sekolah? Harus bagaimana guru? Harus bagaimana pembelajarannya? Yang mana sih yang disebut sekolah ramah anak, ya? Nah, sekarang akan Bapak buka. Kenapa harus ada sekolah ramah anak? Ya. Nah, ini coba didasari pertama ada landasan hukum ya. Ada landasan hukumnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28B ayat 2 menyebutkan, ya, bisa dibaca. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tuh, jadi intinya dari sini semua anak berhak tumbuh kembang, ya, dan tanpa adanya intimidasi, ada diskriminasi dan ada kekerasan. Lepas harus dari itu ya. Jadi mestinya Anda semua belajar di sekolah itu tumbuh dan berkembang tanpa ya terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu pasal berikutnya. Nah, ini Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 54 menyatakan. Nih dasarnya nih. Anak dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, oleh pengelola sekolah, atau oleh teman-temannya di dalam sekolah atau di lembaga pendidikan yang lainnya. Ya, ini.
Jadi ketika Anda lagi mengenyam pendidikan, baik di sekolah formal, di informal, di non formal atau di lembaga pendidikan yang lainnya, harus dilindungi, harus mendapat perlindungan dari kekerasan, ya, dari kekerasan atau dari diskriminasi. Itu yang ketiga, pasal 70 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak yang menyandang cacat. Nah itu juga sama ini ya, menyebutkan. Dan yang keempat, konvensi hak anak KHA, konvensi hak anak mengamanatkan tentang betapa pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian dan lain untuk hidup di masyarakat. Nah inilah ya yang mendasari Ananda ya, kita di sekolah itu harus ada sekolah ramah anak ya. Karena kalian ya, Ananda semua memiliki 4 hak yang harus dilindungi. Ya. Ananda, anak-anak di sekolah memiliki 4 hak yang harus dilindungi. 1, hak hidup. Ya. 1 hak hidup. 2, hak tumbuh kembang, berhak itu. Yang ketiga, hak perlindungan. Dan yang keempat, hak berpartisipasi. Berpartisipasi, ya. Nah itu, lanjut. Nah sekarang, jadi sekali lagi, tadi landasan hukumnya ada ya. Kenapa sih harus ada sekolah ramah anak? Ya tadi landasan hukumnya sudah ada. Jadi yang lainnya juga melandasi bahwa jika anak dididik dengan kelembutan, dengan rasa cinta, ya, dengan hati, maka akan menghasilkan ya anak-anak yang percaya diri, yang cerdas dan yang soleh. Yang percaya diri, yang cerdas dan yang soleh, berpikiran positif. Berpikiran positif. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya, kenapa harus ada sekolah ramah anak? Ya. Apa jawabannya? Tadi karena untuk melindungi hak anak. Dari apa dilindunginya? Dari diskriminasi dan dari kekerasan atau perlakuan salah lainnya. Jelas? Kenapa harus ada sekolah ramah anak? Ya, kenapa harus ada sekolah ramah anak? Ya, karena untuk melindungi hak anak ya dari ya tindakan kekerasan, tindakan diskriminasi atau tindakan salah lainnya. Ya, itu dilindungi. Nah, gitu ya. Itu kenapa menjadi harus ada sekolah ramah anak ya. Nah, kemudian definisinya yang belum. Jadi sekarang kembali kepada definisinya. Bahwa sekolah ramah anak itu adalah satuan pendidikan formal, informal atau non formal yang mampu menjamin pemenuhan hak perlindungan anak dari kekerasan, dari tindakan kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak. Ya, jadi hak kalian di sekolah itu ada 4 ya. Apa tadi? Hak hidup. Hak hidup ya. Anda berhak untuk hidup, harus dilindungi itu. Yang kedua, hak bertumbuh kembang. Tumbuh kembang sebagai jati dirinya,
sebagai potensinya, ya, sebagai kemampuannya dan seterusnya. Harus ditumbuhkan. Jangan ditekan. Ya, harus ditumbuh kembangkan. Yang ketiga, hak perlindungan harus dilindungi. Ya. Bahkan di kita ada apalagi lembaga lain yang melindungi hak anak? KPAI. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu dan Anak, ya. KPAI. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Itu ada KPAI. Nah, itu definisinya sudah. Ya. Ini latar belakang atau landasannya dan definisinya sudah. Sekarang konsepnya gimana caranya supaya terjadi seperti tadi, ya. Nah, jadi sekarang nomor 1 harus mengubah paradigma. Guru sebagai pengajar harus menjadi guru sebagai teman. Tuh, lihat. Sebagai pembimbing, sebagai orang tua, dan sebagai sahabat dalam belajar. Jangan diartikan sahabat sebagai teman, ya. Ngerti? Nah, jadi paradigmanya harus diubah. Ya. Guru itu bertindak sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai sahabat dalam belajar. Jadi tidak ada istilahnya apa ya, tidak ada sungkan. Tapi hormat tetap harus ada, ya. Hormat dan sopan santun tetap harus ada. Itu. Jadi Bapak Ibu guru sekarang udah harus merubah. Sudah merubah. Ya. Lebih dekat dengan kalian, ya. Lebih dekat dengan Anda, lebih perhatian, tempat curhat, ya. Tempat bertanya. Itu Ibu guru, Bapak Ibu guru, ya. Nah, itu. Jadi kalau masih ada Bapak dan Ibu gurunya yang disebutkan ada predikat malaikat. Nah, itu bukan lagi ciri dari sekolah ramah anak. Ya, ditakuti, ada guru ditakuti, gurunya ditakuti. Takut ku Bapak itu malaikat. Enggak ada. Killer katanya. Nah, jadi predikat itu tidak ada sekarang di sekolah ramah anak. Jadi kalau misalnya masih ada tadi guru killer, guru apa? Ya. Dan predikat tadi berarti itu belum menandakan atau mencirikan sebagai sekolah ramah anak. Yang kedua, orang yang lebih dewasa memberikan suri tauladan. Jadi bukan cuma memberikan perintah, ya, tapi memberikan contoh terbaik. Misalnya yang mudah buang sampah, ya. Kalau ada Bapak Ibu guru atau yang lain buang sampah sembarangan, pasti itu jadi contoh jelek. Tapi berikan contohnya, ya, di tempatnya yang semestinya dengan dibagi dalam 3 kelompok, ya. Kemudian kalau misalnya upacara, ya, ini yang lebih dewasa harus segera memberikan contoh. Jadi bukan keluarnya perintah, tapi contoh. Yuk anak-anak kita upacara. Yuk anak-anak kita berjamaah sholat duhur. Yuk anak-anak kita bekerja membersihkan ruangan kita. Dan seterusnya. Ya. Jadi yang lebih dewasa sekarang memberikan suri tauladan, memberikan contoh terbaik. Maka akan diikuti oleh anak-anak semua. Ya. Nah, jadi kalau masih di sekolah masih ada yang hanya nyuruh saja, ya. Itu belum mencirikan sebagai sekolah ramah anak. Ya. Yang ketiga, memastikan orang yang lebih dewasa terlibat penuh dalam melindungi anak. Ya, jadi orang yang lebih dewasa teh bisa kakak-kakak Ananda, ya,
Bisa kakak kelas 11, bisa kelas 12, bisa guru, bisa tenaga TU, bisa yang lainnya lah. Itu bertindak melindungi Anda semua. Ya, melindungi. Misalnya ada bullying, ada kejadian dibully, dilihat, jangan dibiarkan, tapi ditindak. Nah, jadi kalau ada anak seperti itu dibiarkan, berarti belum menunjukkan ada sekolah ramah anak, ya. Atau misalnya ada yang dipalak, dibiarkan, itu juga belum mencirikan sebagai sekolah ramah anak. Tapi yang lebih dewasa harus melindungi. Kakak Anda kelas 11 melindungi Anda. Kakak kelas 12 juga melindungi Anda. Semua melindungi. Itu harusnya begitu, ya. Jadi yang lebih dewasa harus melindungi. Yang lebih mudanya harus menghormati, ya. Dan yang terakhir, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak, ya. Nanti 6 komponennya Bapak jelaskan, ya. Itu dulu, ya. Nah, sekarang sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita break dulu, ya. Dengan baik, siap? Dengan semangat sekolah ramah anak. Ayo, siap. Simpan dulu catatannya, ya, supaya tidak bosan. Semangat sekolah ramah anak. Masih ingat gak? Sekolah ramah anak. Terus diulangi. Siap? Berdiri, ya, oleh berdiri. Silakan berdiri semua, berdiri. Biar tidak jenuh, tidak ngantuk. Ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan untuk sekolah, jadi diawali dengan sekolah ramah anak, 2 tangan ke depan. Yo, ke depan tangannya. Sekolah ramah anak, anak senang dan berprestasi, guru tenang dan berdedikasi, orang tua bangga dan bahagia. Yes, ingat. Oke. Ya, siap? Semangat sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Anak. Suaranya bersuara. Balik lagi. Semangat sekolah ramah anak. Anak. Sekolah ramah anak, anak senang. Guru tenang dan orang tua bangga dan bahagia. Yes, ke atas gitu. Ya, cek. Tadi belum tampak ada power. Diulang. Siap? Siap. Semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi. Iya, luar biasa. Jadi walaupun ini sudah siang seperti ini, tetap semangatnya harus semangat pagi. Luar biasa. Gitu, ya. Semangat pagi. Biasa. Jadi ulah, ya, ada power loh. Ya, sama dengan siang. Semangat sekolah ramah anak. Silakan. Sekolah ramah anak, guru, orang tua, yes, itu, ya. Nah, sekarang yel-yelnya, masih ingat gak? Tepukan tangan dulu. Kok, dicoba dulu. Ya, termasuk anak-anak semua yang berada di rumah juga tolong mengikuti, ya. Mengikuti, baik anak yang di sini maupun yang ada di rumah juga mengikuti. Ya, yel-yel sekolah ramah anak.
Ayo. Hak hidup, tubuh perlindungan, partisipasi. Yes. Balik lagi, satu kali lagi. YDL Sekolah Ramah Anak. Yes, ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pada konsep ya ramah anak. Baik. Ciri daripada sekolah ramah anak ya. Ini prinsipnya yang berikut ini ya. Prinsipnya pertama, tidak ada tindakan diskriminatif, non diskriminatif, ya. Itu ciri yang pertama. Prinsipnya tidak ada diskriminatif, berarti dibeda-bedakan, dibeda-bedain, nggak ada, ya. Itu ada penjelasan. Menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati haknya berdasarkan, dan seterusnya. Jadi tidak ada pembeda-beda, tidak ada dibeda-bedain, tidak ada. Semua punya hak. Ngerti? Itu non diskriminatif. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Jadi segala upaya, segala usaha atau segala pertimbangan yang ada di lembaga ya selalu berorientasi dengan keputusan terbaik dan tindakan terbaik untuk anak. Ya. Jadi terbaiknya untuk anak. Segala kebijakan-kebijakan, keputusan hanya terbaik untuk anak. Yang ketiganya, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak, menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Nah, jadi ini menciptakan kelangsungan hidupnya itu dengan menjunjung tinggi martabat. Ya. Dengan menjunjungi martabat anak semua, martabatnya dijaga, ya. Yang keempat, partisipasi anak. Nah, jadi di sekolah ramah anak dalam hal menentukan kebijakan, menentukan misalnya keputusan itu menyertakan anak. Contohnya, misalnya ketika membuat program OSIS, ya, itu duduk bersama antara pembina OSIS sebagai guru, kepala sekolah, dan anak OSIS dan MPK. Ya, jadi membuat program itu terintegrasi. Ya, hasil keputusannya keputusan bersama. Tuh. Contohnya misalnya ada program OSIS tentang study tour. Ya, di sekolah tidak ada. Hei, baru aku study tour. Tidak ada. Tapi ya ada apa namanya dulu? Ada komunikasi dulu, ada riungan dulu. Ya, ada partisipasi anak, silakan mau tidak dan seterusnya. Diputuskan oleh anak. Ya, segala keputusannya itu melibatkan anak. Itu partisipasi. Ya. Itu contohnya. Jadi di sini harus juga dipartisipasikan. Termasuk membuat tata tertib. Tata tertib positif. Ya. Misalnya ya sekarang anak yang rajin mengikuti tadarusan badamikeun heula dikonsultasikan dulu ya dengan anak. Ini berapa nilainya ya kira-kira? Ya. Anak yang rajin nih berapa? Nah, kemudian anak yang tidak pernah kesiangan. Berapa ya berikan nilainya? Ya. Anak yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Sholat duhur berjamaah. Berapa ya nilainya? Bareng dirundingkan. Duduk bersama. Jadi antara pembina OSIS, kepala sekolah dan guru duduk bersama dulu merumuskan. Dirumuskan dulu. Ya. Nah sekarang contohnya misalnya anak
selalu pakai sepatu hitam, ya, hitam full black. Awas, ciri khas SMA 3, sepatunya selalu full black. Sepatu yang mana saja terserah, yang penting hitam sempurna. Nah, nanti juga ada penilaian, ya. Nah, jadi di sekolah ramah anak itu yang dinilai cuma yang terbaik bagi anak, yang melakukan hal-hal positif. Tidak ada pelanggaran dicatat sebagai hukuman, tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi yang dicatat oleh kami atau berupa apresiasi, berupa penghormatan, berupa penghargaan. Bukan hukuman. Tidak ada. Jadi sekolah ramah anak tidak ada hukuman. Yang ada ya tata tertib positif. Tata tertib positif itu berarti menjaring kegiatan-kegiatan positif anak, ya, dan memberikan apresiasi atau penghargaan. Nah, contohnya misalnya tadi anak rajin mengikuti KBM, tidak pernah ngecot misalnya, itu berikan nilainya berapa. Nah, untuk nilai-nilai itu ya dipartisipasikan dengan anak, dirundingkan dulu dengan ya walaupun perwakilan, ya. Itu yang dimaksud dengan partisipasi anak. Dan yang terakhir, yang kelima, pengelolaan yang baik. Menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi. Jadi transparan. Transparan. Misalnya ulangan matematik. Ya. Oh, ini salah benar. Nah, jadi salahnya ditunjukkan, benarnya ditunjukkan. Akuntabilitas itu baik proses maupun hasil bisa dipertanggungjawabkan. Ulah sampai kyo ente nilainya 5. Kumaha cek aing. Nah, tidak ada. Ya. Ente mah nilainya 11. Kok bisa 11, Pak? Ya, kumaha cek Bapak. Nah, itu bukan. Bukan ciri di sini pengelolaan yang baik, ya. Jadi pengelolaan yang baik itu yang transparan, ya. Dan akuntabilitas. Jadi baik proses maupun hasilnya sesuai dengan tata aturan dan bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, itu. Kemudian anak-anak, bahwa di sekolah ramah anak itu tentu saja ingin seperti ini SMA 3. Ya. Sudah tercapai itu barisan. Ya, lingkungan yang barisan. Bersih, ya, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman dan nyaman. Itu, ya. Jadi kondisi ruangan belajar kita baik di kelas maupun di lingkungan sekolah harus standar barisan. Ya, apa tadi barisan? Bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman dan nyaman. Sudahkah di SMA 3 seperti ini? Mudah-mudahan sudah, ya, dan memang sudah. Standarnya. Jadi kalau di kelasnya, di lingkungannya belum menunjukkan hal seperti ini, jangan dulu punya konsep sekolah ramah anak, ya. Jadi semuanya siapa yang harus ramah? Oh, semuanya, baik gurunya yang mumpuni, yang handal, kemudian pembelajarannya yang menyenangkan, ya, yang bersahabat, yang mudah dimengerti, ya, kemudian sarana prasarananya juga harus mendukung, yang ramah. Sampai-sampai begini anak-anak, di ruangan sekolah ramah anak itu si bangku tidak boleh
ada bersudut, nggak boleh, ya. Sehingga membuat anak jadi celaka. Kalau ada anak yang masih celaka di kelas, itu berarti belum menunjukkan kelas sekolah ramah anak. Atau misalnya ada anak terpleset di tangga, itu juga belum menandakan bahwa itu sekolah ramah anak. Ya, jadi belum ramah, ya, belum ramah. Jadi yang baik pembelajaran yang menyenangkan, kemudian gurunya yang ramah juga bersahabat, kemudian sebagai orang tua juga mumpuni pada bidangnya, ya, kemudian lingkungannya juga ramah. Yang lingkungan ramah seperti tadi, ya. Nah, seperti pintu saja, ya, daun pintu harus terbukanya bukan ke dalam tapi keluar. Itu kalau standar sekolah ramah anak. Di sekolah SMP-mu tadi gimana? Daun pintunya kemana dibukanya? Keluar kelas atau ke dalam kelas? Nah, kalau sekolah ramah anak itu harusnya keluar, di luar, bukan ke dalam. Dibuka daun pintunya keluar, bukan ke dalam. Itu standar sekolah ramah anak, ya. Kemudian naik tangga, naik turun tangga juga yang kiri dan kanan harus beda. Jadi ulah sampai tabrakan. Ya, jadi ada tanda yang naik sebelah kiri, yang sebelah kiri semua itu. Jadi puguh yang mau nanjak naik dan yang mau turun, ada tandanya di sana. Itu juga sudah menunjukkan sekolah ramah anak. Jadi ketika anak berbarengan, ya, menggunakan tangga itu tidak ada yang bertabrakan, ya. Kalau masih ada yang terjadi seperti itu belum fasilitas sekolah ramah anak. Jelas, ya, begitu. Kemudian tambahan juga jadi di sini kepekaan, dibangunnya kepekaan terhadap, ya, kepekaan anak, peka. Jadi dengan teman juga harus istilahnya silih asah, silih asuh, silih wangian. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Komponen sekolah ramah anak ada 6. 1, kebijakan sekolah. Nah, alhamdulillah di sini kebijakan sekolah maksudnya kalau kebijakan sekolah diantaranya 1, memasukkan program SRA itu ke dalam, misalnya ke dalam RKAS, rencana kegiatan, ya, sekolah, RKS. Kemudian deklarasi, dideklarasikan ada, ya. Kita deklarasinya 17 April 2017. Deklarasinya udah sejak lama itu. Kemudian pembentukan Satgas dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah komponen kebijakan sekolah, ya. Jadi kebijakan sekolah itu adalah upaya-upaya sekolah, dan yang terakhir, lihat, melakukan perjanjian kerjasama dengan puskesmas, kepolisian, P2A, Damkar, dan seterusnya. Nah, insya Allah, ya, kita sudah bekerja sama dengan kesehatan, dengan BNN, dengan BPBD, bahkan dengan dinas sosial, ya, tentang generasi berencana dan sekolah ramah anak. Salam genre, gini, ya, itu genre itu generasi berencana. 3 hal, nolkan 3 hal. Artinya kalau salam gini, nolkan 3 hal, ya, nolkan 3 hal. Ini 0, ini 3, nolkan 3 hal. 1, seks bebas. 2, penggunaan narkoba, ya, dan 3, perkawinan dini. Hapus, harus dihapus 3 hal tadi. Nolkan, dinolkan itu dihapus. Kali nggak boleh ada, ya, itu konsep dari generasi berencana. Dan yang berikutnya, yang kedua, komponen SRA itu pendidikan yang mumpuni di bidangnya dan tenaga pendidikan terlatih di konvensi hak anak.
Nah, jadi para pendidiknya tadi kan kebijakan sekolah ya. Sekarang pendidiknya, tenaga pendidiknya, gurunya yang mumpuni, yang profesional ya, yang bisa menjadi orang tua, yang bisa menjadi pelindung, yang juga bisa bersahabat. Tuh, guru, pendidik juga sama ya, tenaga kependidikannya ya di sini TU ya, dan tenaga pendidikan yang lainnya juga sudah ditatar tentang sekolah ramah anak. Jadi sudah paham. Semuanya sudah paham tentang konsep sekolah ramah anak. Gitu. Nah, kemudian menyuguhkan KBM yang baik, akrab, dan pengolahan kelas yang baik. Ya, KBM-nya menyenangkan, belajarnya itu tidak bosan, tidak jenuh. Ya, kadang harus praktek, kadang harus inquiry dan seterusnya. Jadi ada inovasi-inovasi pembelajaran terus, sehingga belajar itu menyenangkan. 2 jam pelajaran rasanya hanya 10 menit. Saking senengnya itu ya. Jadi KBM-nya harus begitu, menyenangkan, ya, riang gembira. KBM-nya itu riang gembira. Lain belajar fisika ya hanya ngitung dulu terus capek, mumet. Nah, itu juga harus diubah paradigmanya. Jadi menyuguhkan KBM. Kemudian yang menyuguhkan metode pembelajaran yang cocok. Jelas kaitannya dengan tadi ya. Nah, itu tentang pendidik dan tenaga kependidikan, komponennya. Komponen yang ketiga, proses KBM yang baik dan ramah bagi anak. Nah, di sini guru BK, wali kelas sebagai stakeholder, ya, sebagai ujung tombak kalian dalam bidang pencegahan, dalam bidang sekolah ramah anak, ya. KBM yang baik menyenangkan tanpa membebani siswa. Misalnya belajar fisika, ya, pulangnya diberikan tugas fisika, soalnya 50 soal, harus dikerjakan besok, kumpulkan. Itu namanya membebani. Ya, membebani dan seterusnya. Jadi yang konsepnya terlalu memberatkan itu tidak boleh ada, ya. Non diskriminasi jelas, kalau non diskriminasi ya tidak boleh dibeda-bedakan. KBM berpusat pada aktivitas semua anak. Jadi student center. KBM itu berpusat pada kegiatan anak, ya. Jadi siswa yang belajar di kelas itu yang aktif, ya, yang dinamis. Jadi student center berpusat kepada murid, berpusat kepada siswa. Dan terakhir sistem penilaian yang akuntabel. Yang akuntabel dari tadi mengikuti aturan yang berlaku, kemudian bisa dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya, ya. Itu baik proses maupun hasilnya. Lanjut. Kemudian sarana prasarana ya. Nah, ini memastikan anak tidak mengalami kecelakaan di sekolah tuh. Tidak boleh, ya. Ciri sekolah ramah anak berarti pasti anak tidak boleh ada yang celaka, terpeleset kah atau kena paku kah, misalnya ada paku nohong nggak boleh ada. Atau misalnya nih tumbuhan, ada tumbuhan yang berduri, itu nggak boleh ada, ya. Misalnya ada tumbuhan jeruk yang berduri atau bunga berduri, nggak boleh. Itu berarti belum ramah lingkungan, belum ramah anak. Nah, itu. Kemudian memastikan pada masyarakat bahwa sekolah ramah sekolah ramah anak, betul. Di sana ada tata tertib. Nah, cirinya juga
memiliki tata tertib yang positif. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Tidak ada hukuman, tidak ada punishment yang kami lakukan, bukan kredit poin pelanggaran aturan, bukan. Tapi yang kami tulis adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh siswa. Jadi bukan hukuman yang keluarnya, tapi yang ada adalah penghargaan. Ya, apresiasi. Tidak ada hukuman. Tidak ada punishment. Jadi tidak ada. Itu yang disebut dengan kredit poin. Insya Allah di sini. Ya, itu. Kemudian punya papan nama spanduk banner tentang SRA ada di sini terpasang. Banyak di sana ya. Tentang banner-banner yang ditujukan oleh SMA 3. Kemudian ada rambu-rambu pada tempat-tempat yang berbahaya ya. Nah itu ada juga jalur-jalur evakuasi. Misalnya terjadi gempa ya, mitigasi harus ada. Nah jadi ada tempat titik kumpul di mana? Misalnya titik kumpul di sana. Jadi ada jalur yang menyatakan titik kumpulnya di lapangan. Kalau ada gempa tentang mitigasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada jalur evakuasi, ada ruang belajar dengan pencahayaan yang baik, ya itu jelas insya Allah ruangan belajarnya di sini sudah semuanya ruangannya sirkulasi udaranya baik, pencahayaannya baik, bahkan semua ruangan sudah dipakai CCTV. Semuanya ruangan sudah ber-CCTV. Dan ya monitornya ada di sini. Jadi kalau kita memonitor kelas, udah aja nggak usah ke kelas, ada di sana. Anak yang main kartu, udah catat aja siapa anaknya, ada. Ya, anak yang duduk di atas meja, anak yang tiduran di pojok, udah kelihatan. Ya, itu baru dipanggil, diberikan pembinaan. Dan seterusnya kawasan tanpa asap rokok. Dan di sini tidak ada tulisan dilarang merokok, tidak ada. Tidak ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena sudah budaya kami. Ya. Untuk tidak merokok di luar di dalam lingkungan sekolah. Tidak ada. Seperti saya perokok berat, tapi tahu diri, nggak pernah merokok, apalagi lagi ngajar. Itu hal yang sangat dilarang, ya. Nah jadi kemudian buang sampah pada tempatnya tidak ada tulisan, karena sudah menjadi budaya kami, budaya kita, ya. Jadi budaya kita. Kemudian memiliki ruang UKS, kantin sehat. Nih kantin sehat ada di atas lantai 2. Insya Allah itu, ya sehat. Sudah bersertifikat semuanya, ya ada, sehat sekali. Kemudian juga ruang UKS yang representatif juga ada, ya bahkan itu paling baik di Kuningan itu. Silakan Anda nanti lihat ke sana, ya kawasan ya memiliki tempat cuci tangan, memiliki hutan sekolah, ada hutan sekolah insya Allah banyak, ya. Nah ini hal-hal seperti ini merupakan tadi komponen-komponen dari sekolah ramah anak, ya sejuk, hijau, asri, nyaman, ya itu sudah, dan bersih, ya sudah merupakan komponen. Lanjut. Nah tadi partisipasi anak, ya. Jadi ambil bagian anak juga diikut sertakan, ya. Nah ini dulu waktu kita lomba sekolah sehat nasional itu banyak partisipasi anak, ya. Silakan di depan kelas masing-masing untuk memelihara pot bunga masing-masing, taman masing-masing pelihara, ya. Apalagi kebersihan masing-masing. Itu partisipasi anak, ya, dan seterusnya. Kemudian lanjut. Itulah masih yang terakhir
partisipasi orang tua lembaga masyarakat, yang insya Allah partisipasi orang tua juga kami hargai ya. Dalam hal ini tentu saja kalau kita mau membangun sekolah ini seperti ini tidak hanya oleh sekolah, tapi masyarakat sebagai orang tua sebagai masyarakat juga ikut ambil bagian ya, ikut bagian. Kemudian termasuk juga lembaga masyarakat, kemudian termasuk juga dunia usaha dan alumni ya. Nah itu banyak ya peran-peran alumni yang membangun SMA 3. Tempo hari ada yang mengirim itu monumen batu perhiasan dari alumni ya, perhiasan silakan dari alumni itu. Jadi untuk menyemarakan sekolah ramah anak ya. Lanjut. Nah, teknis. Sekali lagi, hak anak. Menurut KHJ ada 4. Ananda memiliki 4 hak tadi ya. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Terus ada hak, ada kewajiban. Coba perhatikan. Ada hak, ada kewajiban. Tadi hak ya, hak hidup ada 4 tadi. Tadi hak kalian ada di lembaga pendidikan ada 4 tadi. Sekarang ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya 1, hormat pada orang tua, wali dan guru. Hormat. Ya, wajib itu. Hormat pada orang tua, hormat kepada wali dan hormat kepada guru. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman. Itu kewajibanmu. Ya, mencintai keluargamu, mencintai masyarakatmu, menyayangi atau mencintai teman-temanmu. Itu kewajiban, ya. Dan yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa dan negara. Harus cinta tanah air. Oh itu mah tidak bisa ditawar lagi, harga mati. Ya, NKRI harga mati. Mencintai tanah air juga harga mati. Harus mencintai tanah air ya, bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, kewajiban kalian itu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Wajib ya. Waktu sholat duhur ya sholat duhur, waktunya sholat asar ya sholat asar, waktunya berpuasa ya berpuasa. Itu kewajiban kita ya. Tuh juga dari agama yang lain juga sama ya, ada ibadah-ibadahnya. Kemudian melaksanakan etika dan akhlak mulia, tetap harus beretika ya, beretika hak mulia. Terus nah kuncinya, jadi kesimpulannya anak-anak, kalau Bapak tarik bahwa sekolah ramah anak itu ya membangun pola pikir anak 100% itu. Sesungguhnya membangun pola pikir atau penumbuh kepekaan anak. Jadi sesungguhnya substansinya dari sekolah ramah anak itu 100% membangun pola pikir yang positif, membangun pola pikir yang wawasan ke depan, membangun pola pikir yang optimis, tidak yang pesimis ya. Itu 100% pola pikirnya. Bahwa dalam sekolah ramah anak itu ya teknisnya sebetulnya membangun pola pikir anak, pola pikir yang agar pola pikir anak itu positif, berwawasan ke depan, berpikir maju. Jadi tidak ada kesempatan berpikir melawan aturan, ngecot, kaberangan, ya tidak ikut upacara, tidak pernah terpikir. Itu ya istimewanya anak sekolah ramah anak. Teka pikir untuk tidak melaksanakan tugas,
teka pikir untuk minggat, teka pikiran untuk jajan di luar istirahat. Tidak ada pemikiran seperti itu. Ya, hal-hal negatif itu tidak ada. Karena sudah dibangun mindset yang positif. Ya, maka ini lebih kepada pencegahan. Ya, pencegahan teh ya anak-anak yang kiranya kurang positif pemikirannya dipanggil. Ya, diajak berdiskusi. Ya, diberikan pemahaman tentang masa depan, tentang nasibnya. Begitu, ya. Sehingga anak ini 99%. Jadi 100% anak dibangun pola pikirnya supaya punya pola pikir yang lebih baik, yang selalu positif thinking, ya. Nah itu preventif pencegahan itu 99%. Dan kalau ada hukuman mah tidak ada, ya. Itu juga hanya penanganan hanya kecil 1% aja kalau ada yang ditindak. Ya diharapkan hanya 1% saja. Ya. Dan sekali lagi tidak ada hukuman. Yang ada adalah apresiasi atau penghargaan terhadap ya perlakuan-perlakuan yang baik. Ya, contohnya sekarang lihat maka tata tertibnya untuk sekolah ramah anak ini tata tertib yang positif, yang menilai, menghargai, ya, lalu mengapresiasi hal-hal yang positif saja, yang baik. Contohnya lihat, siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di luar kelas. Ada istilah outdoor learning, diberikan penghargaan 5, ya. Kemudian bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan, berikan nilai. Nah kemudian selama berada di sekolah berkata dengan baik kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada karyawan, tamu dan sesama siswa. Itu juga dapat apresiasi, misalnya nilai 5. Nah itu contoh dari tata tertib positif, ya. Itu jadi inilah ciri daripada sekolah ramah anak, ya, yang ditampilkannya, yang dijunjung tingginya adalah perlakuan positif dari anak, ya, perlakuan yang baik, bukan menonjolkan kelemahannya atau pelanggarannya. Sekali lagi tidak ada punishment atau tidak ada hukuman. Yang ada hanya apresiasi atau penghargaan. Maka Ananda akan jadi orang yang selalu optimis, selalu berpikiran positif, selalu berwawasan ke depan, ya. Nah, ramah anak itu kepada siapa? Nah, inilah terjadi hukum sebab akibat. Jadi kalau lingkungan sekolah semua stakeholder sudah ramah kepada Ananda, maka Ananda pun akan ramah kepada lingkungan, kepada stakeholder. Ya, itu hukum alam timbal balik. Ya, ada sebab akibat. Karena kita diperlukan dengan ramah, maka Anda pun akan ramah kepada kami. Makanya siapa yang harus ramah? Ya harus semuanya ramah. Ya. Siapa yang harus mendapatkan keramahan? Semuanya. Bukan cuma anak. Ya, guru juga, kepala sekolah juga, semua stakeholder harus mendapatkan perlakuan yang ramah dari siapapun. Ya, itulah. Maka kalau sudah tercapai seperti ini, anak belajarnya akan jadi senang, berprestasi lagi. Guru juga yang mengajarnya akan tenang, berdedikasi lagi. Orang tua bangga dan bahagia lagi. Itulah goalnya, cita-cita dari sekolah ramah anak. Anak senang dan berprestasi, gurunya juga tenang ngajarnya,
dan berprestasi dan berdedikasi. Orang tua bangga pada anak-anaknya dan bahagia. Ya, mudah-mudahan ya apa yang digolkan atau yang dicita-citakan oleh sekolah ramah anak bisa terjadi pada diri kita. Amin ya robbal alamin. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Walaupun banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan disepahami ya. Dan itu saja Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semantika. Oh kan lupa. Semantika. Tangannya. Semantika. Semantika. Terima kasih.